Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini pada akhirnya dialog antar Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat kembali tiba. Dan hari ini saya mengundang Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dari IAIN Kendari, Dr. Abdul Ghaffar Bedong, Iya. Magister Teologi Islam. Iya, benar. Ini kita kilik-kilik namanya dulu. Itu bedong atau bedog gitu, bedong. Okay. Enggak, itu nama orang tua, Bedong. Bedong ya. Ya. Kalau memaknainya dari sisi bahasa Indonesia ada artinya nggak gitu? Itu kayaknya nama kampung itu ya, nama bahasa daerah Sulawesi Barat itu. Asal saya di kampung. Dia tugas di Sulawesi Tenggara, asal Sulawesi Barat. Iya, benar. Di mana? Di Kabupaten Polewali Mandar. Polewali Mandar. Benar. Sulawesi Barat ya, Polewali Mandar. Itu daerah pertambangan kayak ya? Bukan, dia lebih ke daerah pertanian ya. Kalau jauh dong ya. Iya, dia lebih ke pertanian. Bukan industri itu ya. Jadi nyaman tempatnya dong ya? Iya, dia tempat buah-buahan. Jadi durian, langsat, rambutan, ya gitu. Oke. Itu berarti daerah perkebunan ya? Iya, benar. Bagaimana cerita Ki sampai dengan ke Kendari itu? Dari Sulawesi Barat, Polewali ke Kendari. Ya, sebenarnya dulu kan kuliahnya di UIN Alauddin Makassar ya. S1, S2, S3 di sana. Tiba-tiba ada penerimaan CPNS yang ada pilihannya cuman di Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara. Tapi saya lihat yang di Sulawesi Tengah 1 orang, di Tenggara 2 orang. Jadi potensi untuk diterima di Tenggara lebih besar. Iya, cerdas. Tapi di Sulawesi Tenggara karena 2 orang yang mau diterima. Gitu. Fakultas Usuluddin ya? Iya, Fakultas Usuluddin. Adab dan dakwah. Jadi ambil Fakultas Usuluddin di UIN Makassar, Alauddin ya. Iya. Fakultas Usuluddin jurusan dari S1 sampai S3 itu konsentrasinya hadis, tapi jurusannya tafsir hadis. Wih, dahsyat. Nanti kita dialog kiai ini sebagai ahli tafsir ya, di luar dialog PPM. Ini akan berlanjut ini. Akan berlanjut jarak jauh nih. Dulu jadi sekolah SD dan pesantren. Pesantren ya. Pesantren ya. Dari kelas 2 SD saya sudah masuk pesantren. Nah, sorofnya udah luar biasa ya berarti ya. Dulu di Sulbar ada nama pondok pesantren terkenal dengan kitabnya. Saya di situ 6 tahun dari kelas 2 sampai kelas 2 sanawiyah. Pesantren apa Kiai itu? Pondok pesantren Salafiyah Parape Campalagi yang Kabupaten Polewali Mandar. Baru kemudian hijrah ke Jawa Timur, ke Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Oh, ke Sidogiri toh? Iya, alumni Sidogiri. Saya di Sidogiri kurang lebih 9 tahun. Luar biasa, saya berhadapan dengan ulama ini. Enggak toh, cuma mondok toh. Saya amatin ya, teman-teman tuh ya, Kerikza, Paliwa, Kang Aep, ya, itu para ulama semua yang di PPN atas saya tuh. Ya. Luar biasa. Ini pun sama Sidogiri 9 tahun Kiai. Iya, 9 tahun. Berarti lulus aliyah baru. Sempat mengabdi 2 tahun, baru kemudian lanjut di S1 di UIN Alauddin Makassar. Ya. UIN Alauddin Makassar berarti pernah menerima beasiswa berarti ya? Dulu ada program Kementerian Agama namanya tafsir hadis khusus. Jadi program khusus tafsir hadis. Kebetulan saya masuk di situ angkatan pertama tahun 2005. Sama juga ada PMH khusus loh, perbandingan mazhab khusus. Iya, Yang dulu internasional kan, ya.
kalau tidak salah ada 5 se-Indonesia. Salah satunya kayaknya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Iya, Ah, UIN Jakarta tuh perbandingan mazhab SUS iya, internasional tuh arahnya. iya benar. Sama dulu. Kan memang dulu apa namanya bahasa di yang pengantar perkuliahan itu pakai bahasa asing, baik Arab maupun Inggris. Memang jadi apa produknya produk-produk hebat lah ya. Kalau di Jakarta tuh ada namanya Ayang Utriza, itu alumni perbandingan mazhab khusus tuh. Ya, Tuh ya. beliau sekarang di Eropa ya tugasnya tuh. Berarti Kiai dari S1 langsung lanjut S2 ya? Langsung lanjut. Jadi 2005 masuk S1. Ini kalau dari usia sebenarnya terlambat kuliah karena lama di Oh iya, pondok, kalau itu sih lama di ketahuan dari pondok. sisi wajah ketahuan. Iya, kan saya kelahiran 81. Oh iya. Lahir Masih 81, muda, 81 lahir masih muda banget. lahir 81 tapi kuliahnya 2005. Awal kuliah, Hmm. selesai S1 2009 langsung lanjut 2009. Kemudian selesai S2 2011, nganggur setahun. 2012 lanjut S3, 2015 selesai S3. Hmm, berarti selesai S3 tuh baru CPNS. Sementara penyelesaian. Jadi kalau Oh, lihat SK-nya, lebih dahulu SK CPNS-nya daripada selesai. selesai S3-nya ya. Ya, Berarti betul-betul akademisi antum tuh. ya, karena kelamaan di pondok, jadi mau tidak mau harus selesai cepat. Iya, iya maksudnya akademisi itu betul-betul dari pondok, kuliah S1, Iya, lanjut benar. S2 gitu ya. Lanjut S3, sekarang mengajar gitu ya. Ya, sudah seperti itu. Sebelum jadi kapus PPM, Kiai apa selain ngajar di kampus tuh? Jadi sebenarnya lebih ke banyak ke pengabdian memang sebelum jadi kapus Hmm. pengabdian. Jadi tahun 2015 coba mendirikan pondok di Sulawesi Barat. Nama pondoknya Pondok Pesantren Arisalah, Bate Tengah, Sulawesi Barat. Alhamdulillah sekarang santrinya sudah 1.300. Bener kan? Saya berhadapan dengan Kiai. Ya Enggak. Allah, berkah, berkah. 1.300 itu memang dari awal antum yang ngerintis pesantren itu. Iya, dari awal ya. Kebetulan tanah itu warisan dari bapak, dari orang tua, Hmm. dikasih. Tak pikir ini karena waktu itu 2015 juga sudah terangkat jadi PNS, Hmm. CPNS. Jadi Hmm. saya pikir mungkin tanah ini tidak akan terkelola dengan baik karena akan jauh dari tempat kampung, jadi dimanfaatkan, diwakafkan, lalu buat yayasan tahun 2015. Akhirnya tanggal 19 Agustus 2015 buat pesantren. Jadi tanah itu sendiri udah diwakafkan. Udah. Ya, antum kan di Sulawesi Tenggara itu ada Sulawesi Barat. Iya, betul. Jadi bagaimana bolak-balik? Yang pertama bolak-balik, tapi tidak setiap bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan sekali. Tapi kalau pengajian umumnya, yes, karena kita ini anak milenial ya di era digital ya pakai Zoom setiap nanti malam ini, setiap malam Selasa saya ngajar melalui media Zoom taklimul muta'alim. Oh, Nah, taklim nah, ya. nah. Alhamdulillah. Bagaimana Ki kesan dan pesannya, kesan-kesannya sebagai kapus PPM di tengah pandemi 2020 2021? Oh, luar biasa itu perjuangan. Kalau PKM yang bisa kita lakukan kan mau tidak mau harus dimodifikasi sedemikian rupa. Iya, iya. Salah satu yang kami dulu rancang dengan melihat sekilas Litap Dimas, kan ada dulu Litap Dimas kajian webinar Litap Dimas tahun 2020. Nah, setelah itu Yayan Kendari kemudian melakukan inisiasi dengan membuat drakor. Drakor itu daurah Ramadan Corner saat Oh, itu. yes. Mantap. Nah, Kira itu ada sampai periaknya ya? Nggak iya, ada periaknya ya? enggak, daurah Ramadan Corner. Jadi sampai 7 sesi ya kita sampai datangkan pemateri dari Amerika ya, meskipun orang Indonesia tapi sudah lama di sana. Yang Prof Aji. Nah, kemudian dari Gajah Mada Prof Irwan Abdullah. Nah, jadi kita
betul-betul manfaatkan dulu media untuk selebihnya ya. Kan 2020 itu ya karena dulu hasil dari kita diskusi di PPA-nya di pusat pengabdian itu, kemudian melaksanakan KKN-nya ya KKN-DR, KKN dari rumah. Iya, iya. Itu. Terus bagaimana cara pemantauan KKN mereka? Jadi modelnya kami karena 2019 sudah mulai ada aplikasi KKN khusus, maka anak-anak itu atau mahasiswa itu melaporkan kegiatannya setiap hari, diupload di KKN. Jadi LKH-nya itu by online. LKH. Dilaporkan ke pembimbing masing-masing. Ya, jadi kami buatkan pembimbing yang sekitar 20 sampai 30 mahasiswa satu pembimbing. Beliau yang mengkoordinir kegiatan anak bimbingannya itu. Ya modelnya seperti itu. Hasil akhirnya nanti dibuat apa? Laporan buku. Ya, alhamdulillah tapi baru 2021 kami menerbitkan buku pengabdian ber-ISBN 152 judul. Ya belajar dari PKM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta waktu 2020 kan. Siap. Nah, itu tak bawa pulang bukunya, kemudian saya buatkan juknisnya. Alhamdulillah. Akhirnya akhir 2021 terbit 152 judul buku pengabdian ber-ISBN. Iya benar. Saya niru sampean. Saya niru dengan itu. Luar biasa. Ada lagi Kiai, nanti ditiru lagi. Apa itu? Di hak karya intelektualkan. Oh iya iya. Ya, di hak. Cuma memang harus dianggarkan karena hak itu bayar 400.000. Iya benar. Tapi nanti penyumbang terbesar kampus untuk hak kekayaan intelektual itu dari PPM pasti itu. Oh begitu ya. Ya. Kemarin kan yang saya tiru kemarin ada dua. Pertama buku, yang kedua model-model KKN. Oh, model KKN. KKN itu kemudian tahun 2021 saya desain ada KKN maritim, ada KKN Nusantara kolaborasi, kemudian ada KKN reguler, kemudian ada KKN online, ada on campus. Ya niru dari betul-betul lihat PKM-nya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Jadi saya pelajari baik. Ya. Meniru dan menginovasi, hasilnya melebihi itu. Tidak tuh, namanya murid tetap di belakang. Justru murid harus lebih terdepan. Alhamdulillah Ki ada manfaatnya ya ke Ciputat ya. Iya betul ya. Betul terasa manfaat. Senang lah kita dengarnya gitu kan. Jadi nanti 2022 ditambahkan lagi programnya, cuma harus masukin ke anggaran. Itu di hak kekayaan intelektual. Jadi pemegangnya adalah dosen sebagai juga penyusun, jangan hanya editor dosen tuh. Untuk dihaki sebagai penyusun bersama dengan mahasiswa gitu. Nah itu bisa buat macam-macam tuh hasilnya. Tahun ini bagaimana rencananya Kiai? KKN itu apakah offline? Kami tahun 2021 sudah offline. Iya. Hanya sebelum berangkat ke lokasi di swab antigen dulu. Jadi luar biasa kami kemarin menurunkan, tapi kerjasama dengan Pemda, akhirnya setiap kabupaten hanya mau menerima 200, maksimal 210 pesan mahasiswa KKN. Jadi kami pecah-pecah dalam beberapa kabupaten. Sampai 6 kabupaten kami kirim. Masya Allah, dahsyatnya. Berarti nggak pulang-pulang dong tuh ya, keliling kabupaten aja. Aduh, jangan kira itu PKN kayak remuk itu. Hanya pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain untuk kontrol. Wah. Jadi kemarin tuh dialog dengan Kang Aep. Iya. Kang Aep bilang, Pak Kamal, kalau dulu kita dicari-cari kalau keluar kampus. Kenapa? Karena saya sebagai wakil dekan 2. Iya. Sekarang sebagai kampus PPM dibilang justru saya ditanyakan ngapa di kampus ketahuan keluar kampus. Betul itu. Saya kemarin kan ini ada salah satu pimpinan nanya, kok jarang di kampus? Saya jawab, ya kerjanya pusat pengabdian yang memang di lapangan. Emang kerjaan jalan-jalan. Bukan di kantor. Kalau di kantor ya bukan pusat pengabdian itu. Pusat pengendalian.
akhirnya ya betul-betul kita, alhamdulillah tahun ini kita masih rancang KKN, tapi mungkin ya itu tadi agak sedikit menginovasi dari apa yang dilakukan UIN Syarif. Di antaranya itu kami buat KKN Desa Binaan. Jadi Bagus, bagus. KKN Desa Binaan, bahkan kami mempersiapkan ada KKN tanggap darurat. Ya, untuk mengantisipasi bencana. Kan Sulawesi ini tempat apa namanya, rawan bencana. Rawan bencana ya, betul. Jadi nanti itu ketika ada, ya kita tidak minta, tetapi ketika terjadi, nah itu mahasiswa supaya tidak apa namanya, tidak sekedar turun ke lapangan untuk membantu korban bencana, itu bisa ber-KKN sekaligus gitu. Nanti tinggal didesain gimana pelaporannya, penilaiannya dan seterusnya. Jadi ada semacam KKN tanggap bencana. Iya benar, tanggap bencana. Ada KKN konversi nggak Ki, para aktivis tadi kayak tanggap bencana yang suatu waktu mereka terjun tanpa harus menunggu masa KKN, kegiatan konversi gitu, ada nggak? Ya, memang itu nanti kita masuk dalam kategori KKN mandiri. Nah, jadi mereka mengajukan surat untuk ber-KKN, tapi tetap waktunya kita kontrol. Jadi supaya bisa dikonversi, jadi bukan hanya sekedar seminggu 2 minggu, tidak. Tetap kita kontrol karena paling tidak kan kita ada pedoman akademik yang mengatur, sehingga mau tidak mau tetap kita merujuk 45 hari. Kecuali kalau mereka siang malam, itu kan bisa sampai sebulan aja sudah cukup. Iya, betul. Jadi memang penting nih, karena yang begini-begini harus turun tangan langsung ya, mahasiswa ya, tanpa harus masa KKN, cuma memang harus dihargai gitu ya. Termasuk ini kayak nanti tuh ada semacam mereka menjadi wakil kampus dalam program kemanusiaan gitu, misalkan dari BNPB gitu ya, dari Kementerian Sosial ke daerah tertentu gitu sebulan, misalkan itu juga bisa dikonversi menjadi sebuah KKN ya. Iya benar, bisa. Gitu. Terus bagaimana nanti 2022 ini, apakah diterjunkan seluruhnya udah offline ya seperti 2021 ya? Ya, kita masih berdoa mudah-mudahan tidak semakin naik ini statusnya. Ini kan sekarang PPKM lagi naik level ke level 3 ya, sebagian kota kabupaten di Sulawesi Tenggara ini naik levelnya jadi level 3. Sehingga kita berdoa mudah-mudahan yang masih zona hijau, ya tapi paling tidak tetap kami swab antigen kalau mau turun. Jadi yang swab itu atas biaya siapa? Biaya Pemda? Biaya kampus. Biaya kampus, tapi kerjasama dengan Pemda. Jadi ada sebagian, ya termasuk transportasi, kemarin ada sebagian Pemda yang hanya menjemput mahasiswa itu di pelabuhan misalnya, selebihnya untuk ke lokasi itu adalah urusan Pemda. Jadi ada sebagian yang modelnya seperti itu. Jadi akhirnya meringankan kami selaku pelaksana, ya akhirnya biaya yang mestinya transportasi lokal di lokasi ya, kami tarik untuk menjadi biaya swab antigen itu. Oke, itulah inovasinya di situ juga ya, harus benar ya. Karena demi kebaikan mahasiswa juga itu kan, biar sehat atau tidaknya ya. Iya kan, kadang-kadang juga camat kasihan juga, karena kadang Pak Camat serba dilema, takut kepada masyarakat di apa namanya, didatangin masyarakat kenapa kok terima mahasiswa. Tapi dengan adanya swab antigen, mereka yakin betul bahwa mahasiswa ini sudah bersih dari apa, paling tidak aman lah dari COVID-19 ini. Saya pikir di daerah tuh justru lebih longgar ya, KKN, PK apa tuh namanya, darurat itu COVID gitu ya. Ternyata ketat ya, malah antigen ya. Malah banyak yang ketat kan gini. Sekarang kan tidak bisa dibohong itu media. Jadi media sampai ke pelosok desa betul itu, sampai media, sehingga kekhawatiran masyarakat yang dalam tanda petik misalnya karena kurang fasilitas kesehatan lebih khawatir malahan. Takutnya kalau fasilitas kesehatan mencukupi kan mungkin ada rumah sakit atau ada ini dan itu. Tapi kalau fasilitas kesehatan kurang, malah khawatir jangan sampai ada apa-apa. Oke, benar-benar ya. Justru di daerah juga sangat ketat ya. Malah ketat ya. Baik. Nah, 2022 insya Allah mungkin lebih masif lagi ya kegiatan offline ya KKN. Berapa perkiraan untuk KKN tahun 2022 ini?
Kami kemarin tahun 2021 kan baru pertama kali mencapai angka 1048 orang. 1000. Ya. Tahun ini saya lihat mahasiswa yang aktif di semester 6 yang akan mau KKN ini itu kurang lebih 1.300-an orang. Banyak ya, ada penambahan berarti ya? Ya, ada penambahan. Setiap tahun semakin bertambah. Dari saya pertama 2019 itu kan cuma 565 orang. Kemudian, itu seluruh semester 6 tuh ya? Wajib KKN semua kan ya? Iya benar, semester 6. Terus tahun 2020 meningkat jadi 848. Terus naik lagi menjadi 1048. Nah, tahun ini kemungkinan besar 1.300-an lebih. Asal mereka kuliah ke Kendari itu, asalnya dari mana aja? Ya, tentu dominan di Sulawesi Tenggara, lebih dominan di Sulawesi Tenggara. Tapi sebagiannya juga ada yang nyebrang. Saya juga tidak paham. Yang dari Sulawesi Selatan juga ada yang ke Sulawesi Tenggara, yang Sulawesi Barat. Mungkin karena keluarganya ya, atau mungkin karena ada kawan ada kawan atau ada keluarga atau macam-macam lah. Bahkan Jawa Timur juga ada yang ke sini. Ya itu karena titik sandara Abdul Gofar Bedong itu ya, dari Sidogiri itu ya. Tidak juga. Cari berkahnya gitu ya. Aduh. Kiai sekarang jadi fokus di pusat pengadilan masyarakat ya, di samping ngurus pesantren gitu ya. Tapi juga ada kegiatan di di MUI segala macam kayak teman-teman di daerah itu. Teman kebetulan di MUI saya dikasih amanah ketua komisi fatwa MUI Provinsi Sulawesi Tenggara, jadi agak sedikit mumet juga kepala. Di NU diamanai wakil ketua PWNU, jadi agak ribet. Wakil ketua PWNU ya? Iya, wakil ketua PWNU. Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Berarti kemarin ikut ke Lampung ya? Tidak ikut, karena yang ikut kemarin Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan beberapa teman. Karena kita memang sudah bagi tugas, saya tidak ikut. Jaga gawang ya? Iya. Bagi tugas ya? Alhamdulillah. Ini lagi persiapan Conferwil ini untuk 2022 ini. Oh ya, sudah mulai ya? Iya sudah. Nanti bulan 6 insya Allah dilaksanakan. Jadi kebetulan ditunjuk jadi panitia, ya kita persiapkan dari awal supaya bagus lah. Jadi di samping kampus PPM sebagai manajerial ya, juga sebagai pengabdi di MUI, pengabdi di PWNU gitu ya, pengabdi di pesantren. Itu bagaimana cara bagi waktu untuk keluarga tuh, nggak komplain keluarga? Ya kadang komplain lah. Apalagi di Sulawesi Tenggara ini rencana tahun ini dirikan lagi pondok di Sultra, Sulawesi Tenggara, karena terasa agak sedikit ini masyarakat di sini ya. Kok semuanya kok Sulawesi Barat, di Sulawesi Tenggara kok tidak dibuatkan pesantren. Akhirnya alhamdulillah saya sudah selesaikan yayasannya, bahkan sudah keluar SK dari Kemenkumham, dapat wakaf dari masyarakat sekitar 9 hektar. Jadi sekarang lagi membangun masjid dengan asrama. Insya Allah tahun ini nerima santri pertama. Berarti saya tuh berkah banget ya wawancara sore hari ini nih. Ini apa namanya? Namanya kita ini pusat pengabdian ya. Kerjanya mengabdi terus. Kalau saya tugasnya mau wawancarai aja. Ini sampean ini yang merangkum semua pikiran-pikiran pengabdian yang ada di setiap kampus ini, hebat sampean. Iya, jadi berkah wawancara sore hari ini gitu. Kita dengan kawan-kawan di Jogja, Mataram, Surabaya itu mau ada KKN kolaboratif ya. Tapi sifatnya mandiri, silakan aja mahasiswa kalau mau ikut KKN di Mataram gabung gitu. Ya boleh. Di Surabaya, karena kan waktu KKN-nya barengan bulan Juli dan Agustus. Ya. Gitu kan. Jadi memang dari sisi waktu nggak ada kendala gitu, tinggal komunikasi antar kita aja. Nanti kita adakan Zoom bareng seluruh kampus-kampus ini gitu kan, bagaimana polanya. Mudah-mudahan bisa terwujud ini ya tahun ini ya. Ya, insya Allah saya ikut, insya Allah. Mantap. Saya ikut kalau ke Mataram, nanti tak ikutkan mahasiswa yang mau. Nanti yang penting kita dibuatkan dulu ketentuannya apa supaya nanti mahasiswa
bisa tahu lah, bisa mempersiapkan diri juga. Siap. Nanti segera kita undang kalau gitu Pak Liwa. Iya betul. Pak Kiai, makasih atas bincang-bincang sore Sama-sama. hari ini. Nyaris saya tuh akan banyak juga berbincang, insya Allah ya, dalam konteks keilmuan, terutama masalah Iya. tafsir ya, kajian-kajian tafsir yang kontemporer begitu ya. Karena bagaimanapun pasti banyak pertanyaan dari umat masalah kajian-kajian yang sifatnya kontemporari Islam ya. Mudah-mudahan sore hari ini banyak menghasilkan nilai kemanfaatan buat Amin. kita semuanya dan khususnya buat kampus kita masing-masing tercinta. Amin. Pasti ini juga untuk Indonesia yang kita banggakan gitu ya. Ya. Makasih Kiai ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.